Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, kami boleh memuji nama-Mu, boleh berdoa. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau, dan kami tahu orang-orang di sekitar kami juga memerlukan Engkau. Dan Tuhan terus mau memakai kami sebagai alat-Mu untuk boleh membawa orang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami waktu yang tenang, supaya hati pikiran kami boleh terkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berbicara dengan jelas kepada setiap kami, melalui Roh-Mu yang kudus, melalui firman-Mu, dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Sehingga kami tahu bagaimana kami hidup semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, singkirkan semua halangan, semua hal yang bisa merusak konsentrasi kami, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan katakan, dan Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan ke-6 ayat ini bagi kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara sekalian, ada seorang pengusaha yang super sibuk di Paris. Super sibuk, kerjaannya itu produktif ya, dan banyak ya, dia punya keberhasilan. Suatu saat dia mendapat kabar bahwa istrinya menderita Alzheimer, yaitu penyakit lupa. Saudara tahu ya, Alzheimer itu adalah sebuah penyakit yang merampas memori, kenangan manis, dan juga identitas. Jadi dia lupa peristiwa masa lalu, dia lupa yang barusan dia makan, dan dia lupa siapa dia. Dia juga lupa siapa suaminya. Ya, ini penyakit yang saudara sekalian membawa begitu banyak ya penderitaan. Sekarang pria yang super sibuk ini punya dua pilihan. Dia mau tetap sibuk, ya bayar aja caretaker untuk istrinya ya. Atau dia berhenti dari semuanya, dia toh sudah punya lebih dari cukup ya. Dan dia merawat istrinya full time. Saudara, dia memutuskan, saya akan merawat istri saya full time. Saya yang kasih dia makan, saya yang mandikan dia, dan saya temani dia terus. Meskipun ada orang berkata, sebetulnya dengan uang kamu bisa kirim ke panti Alzheimer yang sangat bagus, dirawat 24 jam. Tidak. Jangan orang lain kasih makan, saya kasih makan. Ya, jangan orang lain mandikan, saya mandikan istri saya. Dan jangan orang lainnya menemani, saya temani. Saudara sekalian, melewati waktu dia merawat istrinya yang sudah tidak kenal dia lagi, saudara sekalian, dia mengatakan, saya sudah berubah. Saya menjadi orang yang lebih manusiawi. Dan dia cerita satu malam, ya malam-malam tengah malam saudara sekalian, tiba-tiba istrinya bangun, nggak biasanya. Ngomong begini istrinya saudara sekalian, sayang, itu panggilan sebelum dia lupa loh, honey, ya. Sayang, saya hanya mengucapkan terima kasih untuk semua yang kamu telah lakukan. Habis itu tidur lagi, lupa lagi semuanya saudara sekalian. Jadi Tuhan izinkan ya, malam itu dia bisa sadar. Setelah itu gak pernah sadar lagi, dan sebelum itu tidak pernah sadar. Wah, suaminya sangat menangis, saudara sekalian ya. Itu betul-betul intervensi Tuhan. Karena setelah itu, istrinya gak pernah ingat apa-apa lagi. Gak pernah ngomong seperti itu lagi. Saudara sekalian, apa satu hal yang kita pelajari ya, dari kisah ya seorang pengusaha ini. Kisah ini mengingatkan kita akan panggilan Tuhan. Yaitu apa? Tuhan memanggil kita
untuk mengasihi bukan hanya mereka yang bisa balas kita, tetapi mereka yang tidak bisa membalas kita. Saudara, istri ini memorinya, identitasnya sudah gone forever. Nggak pernah dia akan bisa mengatakan suamiku terima kasih lagi, nggak bisa. Itu intervensi Tuhan murni. Medis nggak bisa menjelaskan. Tapi dia tidak bisa membalas cinta kasih suaminya, tidak bisa melayani suaminya, tidak bisa membantu suaminya lagi. Tapi itulah kasih yang Tuhan mau kita lakukan. Mengasihi mereka yang tidak bisa membalas cinta kasih kita. Maka saudara sekalian, di bagian ini termasuk siapa yang tidak bisa membalas cinta kasih kita? Musuh-musuh kita. Saya udah berbuat begini kok dia jahat. Ya betul, itulah contohnya. Saya sudah baik kok dia jahat. Nah itulah contoh musuh. Itulah contoh orang yang tidak bisa membalas cinta kasih kita. Sehingga muncul satu pertanyaan saudara sekalian. Mengapa ya orang Kristen masih punya musuh? Kan kalau kita mengikuti perintah Tuhan mengasihi semua orang, semestinya kita tidak ada musuh. Tetapi Alkitab mengatakan masih ada saudara sekalian. Yaitu siapa? Iblis. Waspadalah, musuhmu si iblis sedang mengintai kamu seperti seekor singa, ya. Saudara sekalian, jadi kita masih ada musuh, yaitu iblis, ya. Tetapi memang panggilan Tuhan di sini bukan untuk kita mengasihi iblis, bukan, ya. Tapi bukan cuma iblis, saudara sekalian, musuh kita satu lagi adalah dunia. Dunia membenci kamu karena dia telah membenci aku, dan dunia ini kan manusia. Nah, sekalipun demikian, kita tidak boleh balas membenci. Bahkan kita harus mengasihi. Saudara, di dalam kitab Wahyu ada sebuah ayat, ya, satu ayat yang mengatakan kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba, ya, dengan darah anak domba, dengan kasih dan pengorbanan. Artinya apa saudara sekalian? Artinya kita tidak membalas, kita tidak menggunakan kekerasan. Orang Kristen dianiaya, gereja mungkin juga dihalang-halangi beribadah, begitu ya. Kita tidak membalas dengan kekerasan. Senjata kita adalah darah anak domba, yaitu apa? Love and sacrifice. Kasih dan pengorbanan. Memang waktu kita membaca ayat firman Tuhan ini susah, ya. Kesan pertama tuh susah. Saudara, mengasihi saudara seiman aja susah. Kita kan lihat-lihat orang begitu ya. Kalau ini menyenangkan, ya oke lah. Kalau ini kurang menyenangkan, jangan deh begitu ya. Itu dia taruh saudara seiman loh. Bahkan di antara keluarga besar itu sering ada konflik kan. Susah sekali mengasihi, bahkan ya misalnya ya kepada mertua. Betul saudara sekalian ya, kepada siapa begitu ya. Ada orang-orang tertentu dalam kehidupan yang bahkan kita pun sulit mengasihi. Bagaimana bisa mengasihi musuh? Saudara, apa sih yang membuat susah sebetulnya ya? Kenapa perintah Tuhan Yesus ini dikatakan etika Kristen ini susah? Sebetulnya yang membuat susah adalah cara pikir kita. Apa itu cara pikir kita? Nah ini ya, saudara sekalian, cara pikir kita adalah ini. Kasih itu harus timbal balik. Nah itu dia saudara sekalian ya. Inilah kasih manusia, inilah cara pikir kita yang membuat sulit sekali mendengar dan menaati kalimat kasihilah musuhmu. Karena musuh kita timbal baliknya tidak cengli. Ya, tidak sama, tidak adil. Saya baik sama kamu kok kamu jahat sama saya. Dan kenapa saya tetap masih mengasihi kamu? Saya ngomong lemah lembut sama kamu, kamu ngomong kasar kepada saya. Kenapa saya mesti terus ngomong lemah lembut mengasihi kamu? Nah ini, yang bikin sulit adalah konsep kita yang seperti ini, saudara sekalian ya. Namanya kasih itu mutual dong, masa satu arah. Kasih itu mesti timbal balik. Saya kasih kamu hadiah, kamu kasih saya hadiah. Kalau saya terus yang kasih kan begitu ya. Tidak bisa seperti itu. Nah ini sulit saudara sekalian ya. Karena kita punya konsep kasih ini memang reciprocal atau mutual. Dan sehingga ada unsur apa? Menuntut. Saya sudah kasih segini ya, apa balasannya buat saya? Nah itu dia ya. Sehingga ketika Yesus berkata kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Wah, sulit ini, kebentur dengan konsep kita ini saudara sekalian. Tetapi jujur ya, kalau konsep kini kita praktekkan dengan absolut, dengan mutlak ya, apa yang terjadi? Saudara, kita nggak bisa mengasihi banyak orang. Saya kasih contoh. Bisa nggak kita mengasihi orang cacat? Nggak bisa. Orang cacat nggak bisa timbal balik dengan kita. Bisakah kita mengasihi pengemis? Tidak. Pengemis gak bisa kasih uang ke kita, dia hanya minta uang.
Bisakah kita mengasihi orang sakit jiwa? Tidak mungkin. Nggak ada itu pelayanan ke orang sakit jiwa. Nggak ada pelayanan ke orang cacat. Kalau dengan konsep kasih timbal balik. Ya, karena orang sakit jiwa tidak bisa membalas kita. Bisa nggak kita bermisi? Nggak bisa juga. Kita mengunjungi satu gereja, satu kelompok orang Kristen di satu tempat. Bisa nggak mereka mengunjungi kita? Belum tentu. Bisa nggak kita bawa Injil kepada jiwa terhilang? Belum, nggak bisa, karena mereka belum tentu bisa bawa Injil buat kita. Betul saudara sekalian? Kalau konsep kasih kita timbal balik, banyak perintah Tuhan yang lain kita nggak bisa taati. Iya kan, misalnya Yesus berkata, waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Aku haus, kamu kasih aku minum. Tuhan, kapan kami lihat? Dan apa balasannya buat kami? Istilahnya kan saudara sekalian. Kalau kita punya konsep kasih hanya timbal balik, kita tidak akan bisa mentaati begitu banyak perintah Tuhan. Termasuk tadi suami yang istrinya kena Alzheimer, bagaimana dia bisa mengasihi istrinya bahkan ketika dia tahu istrinya tidak pernah bisa membalas cinta kasihnya. Dan anak mana bisa mengasihi orang tua di hari tua ketika mereka tidak bisa apa-apa. Kan sudah nggak bisa apa-apa orang tuanya. Ya tapi ingat yang dulu kan sudah dibalas. Misalnya begitu ya, ada orang punya pikiran begitu. Kalau orang tua saya sudah tua, tidak bisa apa-apa, buat apa saya berbuat sesuatu? Toh dia tidak bisa membalas timbal balik dengan cinta kasih saya. Padahal firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Ya barang siapa tidak men-take care keluarganya, lebih buruk daripada orang tidak percaya yang masih take care keluarganya. Jadi saudara sekalian perhatikan, konsep kasih timbal balik ini berbahaya. Itu natural tapi berbahaya, kenapa? Karena membuat kita nggak bisa mentaati begitu banyak perintah Tuhan. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi orang cacat nggak bisa, sakit jiwa nggak bisa, mengasihi orang miskin nggak bisa, mengasihi orang terhilang nggak bisa, mengasihi yang lain nggak bisa. Kita melanggar semua perintah Tuhan. Nah Yesus menerapkan standar yang penting ini saudara sekalian ya. Dan mengapa dia mengajarkan hal ini? Supaya kita bisa melakukan seluruh perintah Tuhan yang lain. Maka apa yang Yesus mau kita pelajari dari kalimat kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Yang pertama, Yesus mau mengajarkan yang pertama, betapa terbatasnya kasih manusia. Saudara, di dalam ayat 43 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, saya ada kuis nih buat saudara ya. Cari ayatnya di Perjanjian Lama, mana kata-kata bencilah musuhmu. Boleh Google. Ayo kasih 5 detik. Jangan deh nanti Google lihat WA lagi begitu ya. Nggak ada saudara sekalian. Nggak ada. Kasihilah sesamamu ada. Bencilah musuhmu tidak ada. Jadi waktu Yesus ngomong kamu telah mendengar, itu adalah campuran Perjanjian Lama plus tafsiran manusia. Kenapa begitu? Karena begini saudara sekalian. Di Perjanjian Lama ada ayat yang ngomong kasihilah sesamamu manusia. Betul. Tapi maksudnya apa sesamaku? Sesama bangsa Israel. Nah, kasihnya itu eksklusif. Kasihnya itu sempit. Kalau begitu pertanyaannya, aku mengasihi sesamaku Israel ya. Kalau di luar Israel bagaimana? Benci. Itu. Kasih yang eksklusif, saat yang sama pasti tidak mengasihi yang di luar itu. Maka Yesus langsung terjemahkan artinya. Memang gak ada kalimat bencilah musuhmu, tapi kalau pikiranmu eksklusif pasti itu artinya. Ini saya sayang, itu sorry. Nah itu, kata Yesus. Ketika kasih itu sudah mendiskriminasi antara dalam dan luar, maka dia bukan sekedar kasih, dia juga benci. Ini adalah keluarga, di luar keluarga musuh. Nah ini saudara sekalian ya. Dan maka Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara ingat waktu Yesus ajarkan kalimat yang simpel ini, seorang ahli Taurat berkata begini, siapakah sesamaku manusia? Apa yang perlu ditanya saudara sekalian? Kalau kalimat kasihilah sesamamu seperti manusia diterima, nggak perlu ada pengajaran kasihilah musuhmu. Problemnya adalah ahli Taurat pun berkata begini, siapakah sesamaku? Maka Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan di situ akhirnya dia ditolong oleh orang Samaria yang murah hati. Dan Yesus tanya balik kepada dia, menurut kamu dari 3 orang ini, imam, orang Lewi, orang Samaria, siapa sesama manusia bagi orang yang dipukul dan dirampok tadi? Saudara sekalian, orang itu begitu ya. Iya, saya setuju kalimat Tuhan ya, kasihilah sesamamu manusia. Tapi siapa dong? Harus jelas.
Apakah satu suku, apakah satu bangsa, dan sebagainya. Saudara, Yesus mengajarkan kasihlah sesamamu itu semua. Termasuk kawan dan bukan kawan. Termasuk yang bisa balas maupun yang tidak bisa balas. Termasuk yang baik maupun yang jahat kepada kita. Itu. Tapi karena manusia suka bagi-bagi dan konsep kasih timbal balik, maka diperjelas oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Orang yang tidak bisa balas cinta kasihmu, bahkan balasnya dengan jahat. Itu kamu kasihi. Saudara sekalian, kasih manusia terbatas. Kasih kita tuh seringkali sempit ya, jujur ya. Kita mengasihi sih, cuman eksklusif begitu loh ya. Hanya ini dan di luar itu tanpa sadar bisa berubah jadi benci, saudara sekalian. In group and out group begitu kan. Sehingga kita tanpa sadar membelah manusia tuh ya dalam hidup kita jadi dua macam orang. Satu, layak dikasihi, lovable. Yang kedua, tidak pantas dan tidak layak dikasihi, unlovable. Saudara sekalian, ini salah mengerti perintah Tuhan. Yunus sayang sama umat Israel. Ini umat Tuhan. Tapi dia tidak suka orang Niniwe. Maka dia tidak bisa bermisi. Ketika Tuhan suruh dia memberitakan Injil kepada orang Niniwe, dia nggak mau. Saya mengasihi orang Israel. Tapi di luar Israel, sorry Tuhan. Mereka kejam dan jahat sama Israel. Saudara, bangsa Niniwe memang kejam. Kejam sekali ya, bukan cuma membunuh, menyiksa orang, termasuk orang Israel. Jadi Yunus bilang, saya nggak bisa terima, Tuhan suruh saya ke sana. Beritakan Injil, tidak bisa. Itu musuh Tuhan. Dan mereka menyiksa umat Israel. Saudara, Tuhan ajar Yunus dengan lemah lembut ya. Yunus sudah capek pelayanan, meskipun hatinya nggak happy, Tuhan kasih pohon. Dia istirahat, berteduh, angin sepoi-sepoi, wah dia tertidur, wah happy sekali dia, saudara sekalian ya. Besok-besok pohonnya dibikin mati oleh Tuhan. Marah dia. Maka Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus coba renungkan ini ya. Kamu tuh nggak tanam pohonnya, dan kamu itu nggak pernah nyiram pohonnya. Kamu benefit dari pohonnya. Kamu bisa berteduh, ya kan? Dan begitu dia mati, kamu begitu care sampai kamu marah. Padahal itu bukan pohon, nggak ada investasi kamu loh. Kamu bayangkan, apakah aku bisa mengabaikan nasib 120.000 orang di Niniwe? Saudara sekalian, itu problemnya kasih manusia. Dia kasih dan benci saat yang sama. Dia nggak bisa lakukan perintah Tuhan yang lain. Dia mau, dia kasih siapa yang dia mau, yang dia rasa layak. Di luar itu dia tidak mau kasih, bahkan dia benci, bahkan dia nggak bisa ampuni. Dan ini yang Yesus mau ajarkan ya. Melalui kalimat ini, dia mau menunjukkan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kasih kita itu seperti ini. Terbatas, sempit, eksklusif. Sehingga konsep kasih pun tercemar dosa. Sehingga ya kita menjadi seperti orang yang lain. Kasih itu timbal balik, saudara sekalian. Saudara, ada semua penelitian di Belanda ya. Ini memang agak complicated penelitiannya. Saudara tahu di otak manusia itu ada hormon oksitoksin. Ya, saya bukan ahli ini ya, tetapi itu namanya oksitoksin. Katanya tuh hormon yang cenderung bikin manusia mau tolong orang lain. Wah, artinya kalau disuntikin banyak yang nolong. Benar saudara sekalian? Maka diadakan penelitian, disuntik. Mahasiswa Belanda ini disuntik. Lalu dikasih nama-nama. Ada 10 nama orang yang akan tenggelam. Pilih 5 yang kamu mau tolong. Cepet. Wah, pilih 5 saudara sekalian. Cara milihnya gimana? Setelah diteliti, semua yang ditolong nama belakangnya Belanda semua. The Vries, The Jong. Yang bukan nama Belanda di skip. Nah, disimpulkan dalam penelitian itu, manusia memang suka menolong. Cuman yang dia suka doang. Ya, yang dia suka doang. Dan biasanya orang-orang yang dia rasa kenal satu sama dengan dia. Baik itu sama ini, sama itunya, sama bangsanya, sama apa. Begitu. Kalau yang lain itu nggak bisa. Penelitian itu secara ilmiah membuktikan terbatasnya kasih manusia. Dia kasihan, dia mengasihi, tapi cuman orangnya dia. Nggak bisa keluar, saudara sekalian. Nggak bisa. Nggak nyampe pikirannya. Nggak nyampe hormonnya, nggak nyampe kimia itu nggak sampai. Harus ada anugerah Tuhan. Nggak bisa loh saudara sekalian ya. Sebab itu Yesus mengatakan semua ini dari Tuhan. Karena kasih manusia itu eksklusif dan bagi dua. Dan ini yang disebut dengan kasih natural. Dan Yesus berkata apa saudara sekalian ya? Di Matius 5, 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Nah ini dia. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Betul kan? Yesus mengatakan kalau kamu cuma timbal balik, gak usah kenal Yesus. Gak usah jadi Kristen. Same. Gak usah beritakan Injil. Same. Karena dengan orang tidak mengenal Allah, sama. Di dalam dunia orang tidak kenal Tuhan, penyembah berhala juga begitu. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Kamu lembut sama saya lembut sama kamu. Dan kalau saya sudah lembut sama kamu, saya tuntut kamu lembut sama saya. Ya, Yesus mengatakan kalau masih level segitu, kasihnya belum Kristen. Saudara sekalian ya, belum Kristen prakteknya. Meskipun orang Kristen, kasihnya belum Kristen. Nah ini saudara sekalian. Kalau kasih kita hanya eksklusif, hanya untuk orang yang kita suka dan kita rasa layak dan seperti kita masih belum melakukan sedikit pun apa yang Tuhan minta. Jangankan mengasihi musuh. Ya. Level perbuatan kita masih sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Maka melalui ayat ini Yesus mengajarkan yang kedua kepada kita apa? Betapa ajaibnya kasih Allah yang kita kenal dengan istilah agape. Saudara, ayat 45 dikatakan apa itu agape? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapa di sorga, kebaikan kasihnya tidak diskriminatif. Ya, jadi nggak bilang ini ada orang yang ini loh menyiksa orang Kristen, oh khusus untuk mereka matahari nggak terbit. Oh nggak ada saudara sekalian. Kalau begini celaka dunia kita ya, gelap terang. Setiap nyetir nanti matiin lampu mobil, nyalain lagi. Matiin lampu mobil, nyalain lagi. Saudara nggak seperti itu kan? Kita kalau matiin lampu mobil siang ya terus matiin sampai nanti sudah mau jam 5, jam 6 gelap baru kita nyalain. Coba bayangkan Bapa di surga diskriminasi dalam memberikan matahari. Meskipun dia bisa loh. Karena kamu tidak taat padaku dan kamu menyiksa gereja, menyiksa orang Kristen, saya nggak kasih matahari. Bisa. Bayangkan kalau hujan digituin. Yang dapat hujan itu anak Tuhan. Yang bukan dapat hujan banyak dosanya berarti. Betul saudara sekalian, Tuhan tidak seperti itu ya. Tuhan menerbitkan matahari, menurunkan hujan untuk segala macam orang. Nah, Yesus mengatakan kamu lihat kasih Bapa seperti itu. Saudara, itu disebut dengan kasih agape ya. Saudara, dalam bahasa Yunani itu ada 4 kata untuk kasih. Saudara tahu ya, seringkali kita sudah dengar. Yang pertama itu philia, kasih teman. Nah ini kita dapat kata-kata apa ya? Philadelphia begitu ya, kasih persaudaraan begitu kan. Tapi kasih teman ya, philia itu kasih teman maksudnya. Yang kedua adalah storge. Storge itu kasih keluarga ya, orang tua sayang anak begitu kan, anak sayang orang tua, itu kasih keluarga ya, saudara dan sebagainya. Yang ketiga eros, suami istri ya, kasih suami istri atau kasih romantik begitu kan ya, eros. Tetapi tiga-tiganya punya satu persamaan, timbal balik. Nah itu dia saudara sekalian ya. 3 kasih ini punya persamaan, timbal balik. Maka kasih Allah nggak bisa dimasukkan salah satu kategori ini. Harus ada kategori yang satu lagi, namanya agape. Kasih yang tidak perlu ada timbal balik. Allah mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat, rela berkorban dan tidak mengharapkan kembali timbal balik. Maka dikatakan Bapa di surga menerbitkan matahari, menurunkan hujan untuk orang-orang ini. Apa mereka pasti percaya pada Yesus, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan? Tidak. Apakah Tuhan menghentikan matahari dan hujannya? Tidak. Ada orang seringkali kalkulasi kalau mengasihi. Saya mengasihi dia buat apa ya? Apa bikin dia lebih dekat sama Tuhan? Kalau dia tetap nolak Tuhan, nggak usah mengasihi dia. Salah. Justru orang dimenangkan karena kasih agape. Kasihnya tidak mengharapkan timbal balik, tidak hitung orang ini nanti bakal percaya pada Tuhan, melayani Tuhan atau tidak. Itu kasih agape, saudara sekalian. Bapa di sorga memberikan matahari, menurunkan hujan, mengizinkan semua orang yang suka maupun tidak suka dengar Injil. Saudara kalau lihat nonton YouTube ya, khotbah-khotbah itu banyak yang mengejek loh. Betul saudara sekalian ya, komen-komennya saudara baca ya. Makanya banyak kan khotbah, kolom komennya ditutup saudara sekalian ya. Tetapi yang buka, itu banyak sekali yang mengejek. Tuhan masih kasih mereka firman. Nggak dibedakan. Siapa saja saudara sekalian ya. Allah mengasihi kita dengan kasih agape. Bukan karena kita layak dikasihi, bukan karena kita bisa membalas, melunasi cinta kasihnya, tapi karena dia adalah kasih. God is love. God is agape.
Ya, Tuhan adalah kasih. Saudara, kasih agape adalah kasih yang tidak membedakan manusia menjadi layak dan tidak layak. Karena semua orang tidak layak. Tuhan mengasihi kita dalam kondisi kita tidak layak dikasihi. Saudara, itu sebabnya ada satu doktrin yang disebut dengan pemilihan tidak bersyarat. Artinya apa? Tuhan memilih seseorang jadi anaknya itu bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia memikat hati Tuhan, sama sekali tidak. Tapi alasannya adalah karena Tuhan mau mengasihi dia, kedaulatannya. Saudara, ini kasih agape. Kasih agape mengasihi orang bukan karena layak, tapi karena perlu. People need the Lord, ya. Not because kita layak, worthy, tapi karena kita need. Itu bedanya, saudara sekalian. Kalau semua orang berdosa itu, karena semua orang berdosa, kita semua tidak layak. Tapi kita semua perlu. Maka Tuhan mengirimkan anaknya mati di salib, bukan karena manusia layak menerima anaknya, tapi karena manusia perlu anaknya. Musuh kita mungkin tidak layak dikasihi, tapi dia perlu. Maka kita harus mengikuti teladan Bapa di sorga, mengasihi bahkan musuh kita. Saudara, ada satu orang bercerita, bersaksi kayak begini. Dia nonton TV. Wah, kisah yang sangat menyentuh sekali. Ada orang tua suami istri muncul ya di wawancara. Ternyata apa peristiwa di balik itu sampai mereka diundang? Anak yang mereka kasih itu meninggal dalam kecelakaan. Yang menyetir mobil, teman baiknya. Minum alkohol, nyetir mobil, dia selamat, satunya meninggal. Nah, orang ini adalah anak yang meninggal, ini orang tua dari anak yang meninggal. Kenapa sampai masuk TV? Karena yang orang tua ini lakukan luar biasa. Dia ambil anak yang mabok menyebabkan anak mereka meninggal itu untuk tinggal di rumahnya, tidur di kamar anaknya, makan satu meja dengan mereka seperti anaknya sendiri, saudara sekalian. Wah, itu luar biasa ya. Jadi acara TV itu ditonton jutaan orang karena wah, ini nggak pernah kedengaran ada orang seperti ini ya. Mengambil seorang anak yang menyebabkan anak mereka meninggal untuk jadi anaknya. Makan satu meja dengan dia seperti anaknya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Saudara sekalian, saudara yang menonton ini berkata begini, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa bayangin perasaan orang tua itu. Kamu menyebabkan anak kami meninggal. Seharusnya kamu tuh masuk penjara, dan jangankan begitu ya, seharusnya kamu tuh dihukum, dipermalukan seumur hidup. Saudara, kok bisa orang tua ini malah mengundang anak ini menjadi seperti anak mereka? Tiba-tiba Tuhan seperti mengingatkan dia ya. Ketika dia bilang, susah sekali loh saya mengerti. Saya nggak bisa ngerti. Orang tua kok bisa begitu ya. Sampai bisa seperti itu, mengampuni, menerimanya, saya nggak ngerti. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan dia. Kamu tidak bisa mengerti kenapa? Karena kamu menempatkan diri di dalam posisi orang tua. Seolah-olah kamu kehilangan anak. Sekarang coba kamu tempatkan diri sebagai pengemudi yang mabuk itu. Kamu akan ngerti. Wah, dia sadar. Selama ini kita merasa tidak adil karena kita menempatkan diri di posisi orang benar. Kalau kita sadar bahwa posisi kita itu sebenarnya orang berdosa, seperti yang mabuk tadi, saudara sekalian, betapa bersyukurnya kita dikasih dengan kasih agape tanpa syarat. Baru dia sadar, ternyata sayalah pengemudi mabuknya. Dan saya tidak layak, tetapi Tuhan orang tuanya yang menerima saya sebagai anak. Saudara sekalian, kita bersyukur kita diselamatkan oleh kasih agape Allah, yaitu apa? Kasih kepada musuh. Kita ini siapa? Kata Rasul Paulus, kita adalah musuh-musuh Allah. Kalau Tuhan mempraktekkan kasih eksklusif, tidak ada orang masuk surga. Kita bisa diselamatkan, bisa masuk surga karena Tuhan melakukan kasih agape yang tidak menghitung dan menilai orang layak atau tidak layak, tapi berdasarkan memang dia perlu. Dan Tuhan memberikan kita anaknya. Seluruh dunia memerlukan anaknya. Maka Tuhan mau kita juga belajar mengasihi seperti dia, saudara sekalian. Nah, ini yang Yesus mau ajarkan ketiga, poin yang ketiga bagi kita. Belajar mengasihi seperti Bapa di sorga. Dan Yesus berkata dengan segala yang dia ajarkan ini, dia memberikan kalimat ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara sekalian, kata sempurna di sini maksudnya komplit ya.
Komplit. Maksudnya adalah kamu mengasihi keluarga bagus, mengasihi istri suami bagus, mengasihi anak sendiri bagus, mengasihi anak orang lain bagus, mengasihi saudara seiman bagus, tapi kalau belum sampai ke musuh belum komplit. Bapa di sorga mengasihi kita, anaknya, Bapa di sorga mengasihi hamba-hamba Tuhan, para misionaris, Bapa di sorga mengasihi semua jemaat, Bapa di sorga mengasihi majelis, Bapa di sorga mengasihi ini, tapi Bapa di sorga juga mengasihi orang-orang yang menganiaya gereja. Haruslah kamu komplit seperti Bapamu di sorga komplit dalam kasihnya. Itu maksudnya. Jadi orang nggak bisa berkata, wah nggak bisa dong Pak. Kalau sempurna kita nggak bisa. Kita tidak bisa sempurna, kita bisa komplit. Yesus ajarkan sesuatu supaya bisa dilakukan, bukan nggak bisa dilakukan. Kata teleios dalam bahasa Yunani itu artinya 3, sempurna, matang, dewasa, komplit. Maksudnya di sini adalah kamu mesti komplit dalam mengasihi. Nggak cuman orang yang dekat sama kamu dan baik sama kamu, yang tidak baik sama kamu dan jauh sama kamu pun kamu mesti mengasihi. Seperti Bapa di sorga, kasihnya komplit. Bisa. Haruslah demikian kata Yesus. Saudara sekalian, kita diselamatkan karena kasih agape, dan Tuhan mau kita mengasihi orang lain juga dengan kasih agape. Artinya tanpa mengharapkan timbal balik. Ada seorang yang badannya besar, ya, bernama Daniel. Dia suatu hari ditipu oleh adiknya. Wah, dia marah sekali, saudara sekalian. Adiknya kabur lagi, udah nipu, begitu ya. Lalu dia marah, dia mendendam, dia berkata, nanti kalau ketemu adik saya akan pukul, kasih pelajaran ke dia. Nggak ada orang tua saya yang pukul. Saudara, berapa bulan kemudian dia jadi orang Kristen, ya. Jadi orang Kristen tapi dendamnya tidak hilang. Dia masih mau cari adiknya, saudara sekalian. Satu saat Tuhan izinkan dia ketemu sama adiknya di pasar. Wah, begitu dia lihat adiknya, wah, dia mengepalkan tangannya, emosinya, darahnya itu naik, saudara sekalian. Dia siap mau memukul adiknya, tidak peduli itu di pasar. Maka ketika dia sudah mendekat ke sana, dia melihat wajah adiknya, saudara sekalian. Nggak jadi mukul. Kenapa? Dia berkata begini, kesaksian dia. Waktu saya lihat wajah adik saya lihat wajah papa saya. Saudara mungkin berkata, mirip kali ya Pak ya. Berbahagialah kalau mirip orang tua saudara sekalian. Apalagi orang tua saudara baik ya. Menyelamatkan banyak sekali saudara dari kesulitan. Saya lihat mata papa saya. Saya lihat senyum papa saya. Saya lihat ekspresi wajah papa saya. Wah, saudara, dia bilang saya nggak berani. Saya dekati dia, saya rangkul dia, dan kami bertangis-tangisan. Seperti Esau dan Yakub. Maka dia berkata begini, ketika saya melihat wajah papa saya di wajah adik saya, maka musuhku menjadi saudaraku. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang jahat sama kita? Jangan lihat wajah mereka. Just do it. Lihat wajah Tuhan. Semua manusia adalah gambar rupa Allah. The image of God. Lihatlah God in them. Ya, lihatlah Tuhan di dalam diri mereka. Saudara sekalian, kalau kita lihat manusia, kita tidak bisa mengasihi dan tidak mungkin kita bisa taat perintah Tuhan. Pasti kita melanggar. Tapi untuk kita melakukan perintah Tuhan, kita harus bisa melihat Tuhan di dalam orang-orang di sekitar kita. Kenapa seorang suami sayang sama istrinya? Dia bukan cuma lihat istrinya. Mungkin kalau cuma lihat istrinya kesel. Dia lihat Tuhan. Bagaimana istri bisa baik dan sayang kepada suaminya meskipun mengesalkan sekali orangnya. Lihat Tuhan. Jangan juga lihat mertua, lihat Tuhan, saudara sekalian. Bagaimana orang tua bisa menyayangi anak yang nakal dan suka memberontak? Jangan lihat berontak dan nakalnya. Lihat Tuhan. Ini dikasih oleh Tuhan. Sejelek apapun dari Tuhan. Bagaimana bisa mengasihi saudara seiman di gereja yang mungkin kata-katanya menyakiti, menjengkelkan kita? Jangan lihat dianya. Lihat Tuhan. Kalau dia orang percaya, Yesus sudah mati buat dia. Kalau dia bukan orang percaya, dia gambar rupa Allah. Tetap kita bisa lihat Tuhan di dalam dirinya. Saudara sekalian, kalau kita membalas kasar dengan kasar, keras dengan keras, jahat dengan jahat, maka kita bukan jadi serupa dengan Bapa, kita jadi musuh kita. Maka ada sebuah perkataan yang bagus sekali ya, diucapkan oleh seorang pendeta yang melayani di penjara puluhan tahun.
Khusus untuk tawanan hukuman mati. Dia menulis buku setelah puluhan tahun lain ini, dia tulis begini. Yesus mengajarkan kita mengasihi musuh bukan untuk kebaikan musuh, tetapi untuk mencegah kita menjadi serupa dengan musuh kita. Kalau orang berkata-kata kasar kepada saya balas kasar, saya jadi musuh saya. I become my own enemy. Saya jadi musuh saya. Maka Tuhan bilang, jangan balas dengan kasar, supaya kamu menjadi seperti Bapamu yang di sorga, menerbitkan matahari, menurunkan hujan untuk orang benar tidak benar, orang baik tidak baik. Saudara, membalas sama dengan menjadi serupa dengan yang berbuat. Tidak membalas sama dengan menjadi serupa dengan Bapa di sorga. Itu. Karena itu yang disebut musuh di sini nggak hanya musuh ya saudara sekalian ya. Ini mencakup teman dan saudara kita, bahkan saudara seiman yang membuat kita jengkel dengan sengaja atau tidak sengaja. Ada seorang suami datang kepada Pak Pendeta berkata, Pak Pendeta, saya sudah nggak tahan dalam pernikahan ini. Istri saya jahat sekali ngomongnya. Kalau dia marah sama saya, semua kata-kata kebun binatang keluar. Bukan hanya kepada saya, kepada orang tua saya juga dikatain. Kamu melihat dia sebagai apa? Bukan sebagai istri. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Saya tidak bisa lihat dia sebagai istri saya. Sebagai apa? Sebagai orang lain. Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia. Nggak bisa dia orang lain, kata suaminya. Sebagai musuh saya. Pendeta mengatakan, kasihlah musuhmu. Nggak bisa lari kan saudara sekalian? Dia harus menerima istrinya kembali. Seberapapun dia sudah kesal. Jadi musuh ini jangan dianggap orang luar sana yang mau menyakiti kita. Itu bisa orang dekat yang bikin kita jengkel. Dan Yesus berkata, jangan balas. Kasihilah dan doakanlah. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa meneladani Tuhan ya dengan kasih agape? Ada beberapa step yang kita bisa lakukan, saudara sekalian. Yang pertama, jangan suka ingat-ingat luka masa lalu. Ada orang berkata, aduh kalau ingat-ingat itu saya marah sekali. Ya jangan diingat. Saudara sekalian, kalau tahu reaksi mengingat itu adalah marah dan dendam, jangan diingat. Yesus berkata, ampunilah yang bersalah kepadamu. Berapa kali berapa saudara sekalian? 70 kali 7. Secara matematik berapa tuh? 490. Saudara pernah ngitungin nggak? Istri, suami, ini ke 23 ya. Kamu kreditnya tinggal 490 kurang 23, 467. Saudara kan pernah ngitung kan? Jangan diingat. Kalimat Yesus 70 kali 7 maksudnya don't even remember. Kita nggak bisa lupa manusia ya, tapi jangan sengaja mengingat. Kalau terlintas, mohon kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, jangan menjawab dalam kemarahan. Saudara, ada peristiwa ya, orang tabrak orang di jalanan dekat Kelapa Gading. Saudara tahu kan peristiwa itu kan? Berapa hari ini kan orang Kristen. Jangan menjawab dalam kemarahan. Tuhan sudah bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, jangan membalas. Orang kalau kasar sama kita di jalan, di rumah, di mana saja, jangan reply dalam kemarahan. Jangan membalas dalam kemarahan. Karena Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban lemah lembut meredakan amarah. Berikan surprise kepada orang yang kasar kepada kita dengan gentleness, kelemah lembutan. Surprise. Yang ketiga, saudara sekalian, sabar dengan semua orang, termasuk yang menjengkelkan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 14, sabarlah terhadap semua orang. Itu kalimat firman Tuhan. Tuhan gak mengatakan sabar kepada mereka yang memang patut disabari dan yang tidak usah sabar. Tidak, dengan semua orang. Dan saudara, beranikan diri kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Karena Yesus berdoa secara khusus untuk mereka yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bisa bikin doa itu general. Tuhan berkati orang seluruh dunia perlu firman Tuhan. Tapi khusus spesifik dia doakan mereka yang menganiaya dan menyalibkan dia. Jadi be specific in your prayer. Ingat orang yang menyakiti kamu dan doakan dia. Saudara sekalian, jangan cuma doa umum. Itu gak menyelesaikan masalah dendam kita loh. Doakan spesifik individu-individu yang saudara rasa menyakiti saudara. Yang berikutnya saudara sekalian, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Musuh jadi teman.
Amsal 16 ayat 7. Ketika Tuhan berkenan pada seseorang, Tuhan akan membuat musuhnya jadi temannya. Luar biasa. Itu janji Tuhan, ya. Saudara, kalau mengasihi musuh kedengaran susah, ingat. Yang bikin susah itu konsep kita, kasih timbal balik. Dan yang bikin susah adalah emosi kita. Tetapi ingat, agape bukan emotion. It is a decision. Agape bukanlah emosi. Aduh, saya nggak bisa deh. Bagaimana saya bisa lihat dia? Jangan lihat dia, makanya lihat Bapa di sorga. Dan bagaimana perasaan saya masih nggak bisa? Maka jangan pakai perasaan, tapi keputusan. Saya mau taat pada Tuhan. Storge, philia, dan eros itu semua pakai feeling. Hanya agape yang melampaui feeling dan nggak perlu feeling. Itu satu decision, keputusan untuk mengampuni, mengasihi, dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan dengan yang baik. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara sekalian. Kalau tunggu feeling enak baru mengasihi, itu bukan agape. Agape adalah suatu keputusan, apapun feelingku, aku akan mengasihi. Dan tidak akan membalas yang jahat dengan jahat, melainkan dengan kebaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara lihat diri kita ini produk apa? Produk agape. Kita dulu membenci Tuhan, kita memusuhi Tuhan, kita menyembah berhala, kita nggak peduli akan Tuhan, kita mengucapkan namanya dengan sia-sia. Tuhan mengampuni, menyelamatkan kita. Kita hidup ini produk agape. Maka yang keluar dari kita harus kasih agape. Tuhan mengubah kita dengan kasih agape dan Tuhan berikan anaknya sampai kita selamat. Maka kita pasti bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kasih Tuhan. Maka jangan pandang manusia, jangan pandang wajahnya. Ya, jangan lihat, wah kalau lihat wajah dia jadi sebel. Maka jangan. Lihat wajah Bapa di sorga, lihat Kristus, lihat Allah, gambar Allah di dalam orang itu, saudara sekalian. Itu adalah sebuah keputusan. Dan tujuan kita mengasihi musuh apa? Sekali lagi, bukan supaya dia jadi sekedar jadi teman kita, jadi baik, jadi berubah. Bukan, dia mungkin sampai mati nggak berubah loh. Tapi supaya kamu menjadi seperti Bapamu yang di sorga. Itu tujuannya, saudara sekalian. Supaya kamu menjadi seperti Bapamu yang di sorga. Dan tujuan itu, tujuan yang sangat indah sekali. Tidak sia-sia dan Tuhan akan memberkati. Saudara tahu hari ini hari apa? Minggu, betul, saya tahu hari Minggu ya. Kalau nggak Minggu nggak rame gini kan. Hari apa tapi saudara sekalian? Father's Day. Ya memang nggak ada komentar kalau Father's Day sih. Kalau Mother's Day bunganya banyak, Father's Day nggak ada apa-apa saudara sekalian ya. Tapi tidak apa-apa, kita punya Heavenly Father kan ya, Bapa di sorga. Jadi ingat ya, Tuhan mau kita jadi serupa dengan Bapa di sorga. Musuh kita berubah, syukur. Tidak berubah, itu di luar kendali kita. Dia terima Tuhan Yesus, oke puji Tuhan. Dia masih belum terima, tetap doakan. Dia jadi orang lebih baik atau tidak, itu memang nanti adalah keputusan Tuhan. Tapi tujuan kita adalah menjadi seperti Bapa yang di sorga. Setiap kali kita mengasihi musuh, kita satu step lebih serupa dengan dia. Dan ingat saudara sekalian, kalau Tuhan berkenan pada seseorang, Tuhan akan membuat musuhnya jadi temannya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dengan kasih agape. Tuhan tahu bagaimana kehidupan kami dulu, melawan Tuhan, tidak peduli, tidak menghormati Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi kami, mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati untuk kami. Tuhan, kami bersyukur karena ada kasih-Mu yang agape itu, kami boleh diselamatkan. Dan Tuhan, biarlah kami boleh mengasihi seperti Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, bukan hanya kepada mereka yang baik kepada kami, bahkan kepada mereka yang tidak baik kepada kami, kepada musuh-musuh kami. Tuhan, tolong kami boleh senantiasa mengingat kasih Tuhan yang ajaib, dan betapa terbatasnya kami pada diri kami. Tuhan, tidak mungkin kami sanggup melakukan perintah-Mu ini. Tapi ketika kami mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kami dengan kasih agape-Mu, kami boleh dimampukan untuk mengasihi seperti Bapa kami yang di sorga. Tolong kami Tuhan ketika kami melihat sesama kami, baik itu keluarga, teman, saudara, bahkan orang lain yang tidak suka dengan kami. Biarlah kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh melihat gambar-Mu di dalam diri mereka. Kami boleh melihat wajah Bapa kami yang di sorga, supaya kami bisa mengasihi. Dan Tuhan tolong kami, supaya kami selalu ingat bahwa Engkau memberikan perintah ini kepada kami, supaya kami lebih serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus, lebih serupa dengan Bapa kami yang di sorga.
Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat dengan kasih agape yang tidak membeda-bedakan. Banyak orang boleh mengenal Tuhan dan mengenal kasih agape itu. Pakai setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.